kreatif yang di Jawa Timur ya, yang ada di dalamnya itu mulai dari Kabupaten Gresik, di Kota Surabaya, seperti itu juga termasuk punyanya Jawa Timur. Nah seperti itu. Here we go, podcast Prasgadara on progress. Kalau di Maduranya sendiri Mas, apa itu makanan yang paling khas gitu? Kalau di Madura pastinya kalian udah tidak asing ya dengan sate Madura dan juga bebek sinjai. Nah itu salah satu apa ya? Kalau sate kan pastinya kita udah nggak asing. Iya nggak asing ya. Nah yang asing ini menurut saya itu bebek sinjai Mbak Wia. Dimana bebek sinjai itu bebek yang paling terkenal katanya kalau di Madura itu. Dan rasanya emang paling spesial menurut aku Mbak Wia. Karena setelah saya mencoba kuliner di Madura, selain bebek sinjai, kayak bebek-bebek di pinggir jalan, itu ternyata bebek sinjai itu punya rasa khas. Kayak ternyata bebek sinjai itu seperti ini, punya ada bumbu hitam, terus ada kayak kayak serundeng kayak gitu. Jadi itu ternyata bebek sinjai ini tidak hanya tentang bebek-bebek aja, tapi punya ciri khas. Nah disitulah ciri khasnya menjadi keunikan di Madura itu sendiri. Tidak hanya sate dan juga bebek, di sana juga masih banyak yang terkait ekonomi kreatif, utamanya di UMKM. Perjalanan di dunia ekonomi kreatif ini tentu tidak singkat ya, dan penuh proses. Nah, tapi pastinya dari proses itu akhirnya Mas Debi percaya bahwa mengemban peran ini sangat penting dan sangat besar. Sekarang kita akan masuki sesi tentang peran sebagai duta ekonomi kreatif. Peran Mas Debi ini, apa tanggung jawab dan program yang dijalankan oleh seorang duta ekonomi kreatif, Mas? Kalau yang peran ya, yang awalnya peran kita sebagai duta ekonomi kreatif yang pastinya itu kita kan sebagai duta kan pastinya sebagai promotor ya Mbak Wia, mempromosikan serta menjadi representatif suatu duta tersebut. Nah, dimana kita sebagai duta ekonomi kreatif pastinya mempromosikan kuliner maupun subsektor ekonomi kreatif yang ada di Jawa Timur terkhususnya Mbak Wia. Jadi kalau ditanya peran kita sebagai duta itu apa? Nah itu tadi sebagai promotor, sebagai fasilitator, sebagai mediasi, sebagai informasi, edukasi terkait masyarakat seperti itu. Jadi peran sebagai duta yang kreatif itu adalah sebagai promotor Mbak Wia. Jadi sebagai promotor itu tadi. Jadi program kerja yang dilakukan oleh seorang duta itu? Kalau untuk program kerja pastinya kita punya program kerja unggulan Mbak Wia, di mana kita punya program untuk turun langsung ke lapangan, di mana kita harus mensurvei di kota ini tuh ada ekonomi kreatif apa aja, tidak hanya kuliner ya Mbak Wia, pastinya kayak ada grafis maupun budaya itu juga termasuk ekonomi kreatif. Jadi kemarin kita ada rencana untuk melakukan kayak istilah bersosialisasi ke desa-desa yang ada di sekitar kita, khususnya di Surabaya karena kita regional di sana. Jadi kita berencana untuk di Pulau Kenjeran itu. Kapan rencananya? Dan itu rencananya pada tahun 2026 ini Mbak Wia, tetapi terdapat halangan, jadi mungkin belum bisa terlaksana seperti itu. Kemudian Mas Debi, melalui peran Mas Debi sebagai seorang duta, dampak apa yang akan Mas Debi berikan terhadap ekonomi kreatif Jawa Timur, khususnya di desa kita ini? Yang pastinya kalau dibilang dampak ya Mbak Wia, dampak itu pastinya kita harus mempunyai dampak yang positif lah istilahnya pada sekitar kita. Jadi dampak kita sebagai duta ekonomi kreatif yang pastinya adalah menginspirasi teman-teman untuk memulai mengetahui dan juga apa aja sih ekonomi kreatif yang ada di sekitar kita Mbak Wia. Jadi saya berdampak ke masyarakat khususnya itu di sekitar kita yang pastinya di Kabupaten Gresik dan juga di Pulau Madura, mempromosikan produk-produk ikraf yang ada di sekitar Madura. Dan itu berdampak juga, kemarin juga saya juga memperkenalkan makanan khas Kabupaten Gresik di lingkungan kampus, dan banyak teman-teman sana juga sangat istilahnya kayak excited gitu loh. Ternyata di Kabupaten Gresik juga ada makanan yang khas seperti ini. Dan kemarin juga saya kebetulan ingin memperkenalkan juga kepada teman-teman di Pulau Madura bahwasanya di Kabupaten Gresik ada makanan pudak Mbak Wia, kalau Mbak Wia tahu. Nah itu juga makanan yang mungkin menurut saya juga sangat cukup baik jika dipromosikan di sana.
seperti itu. Oke. Dari semua cerita atau perjalanan Mas Devi menjadi seorang duta, nah pengalaman apa yang paling berkesan selama Mas Devi menjadi seorang duta? Yang sampai sekarang masih inget nih, yang paling berkesan. Ini kalau berkesan itu banyak pastinya Mbak Wia. Ini dari apa nih, duta apa dulu ini? Duta Ekraf. Satu-satu, putra-putri dulu, ayo putra-putri. Kalau dari duta putra-putri kampus, itu yang paling berkesan itu pada proses seleksi Mbak Wia, di mana apa ya, yang awalnya kan saya udah istilahnya kayak udah capek gitu ya untuk ikut-ikut kayak gini, tapi teman-teman saya itu sangat support untuk ikut ajang duta kampus, dan pada saat seleksi saya juga pastinya mempunyai relasi baru, dan itu apa ya, kalau di duta FEB kan lingkupnya kan hanya di duta fakultas kan, pastinya ada kayak anak prodi manajemen, ekonomi pembangunan, akuntansi, hanya satu fakultas. Nah, kalau di putra putri ini pastinya kita mempunyai relasi dari lingkup fakultas Mbak ya, mulai dari fakultas teknik, fakultas ilmu sosial dan ilmu budaya, fakultas keislaman, dan fakultas lainnya seperti itu. Selain relasi juga saya mempunyai pengalaman Mbak ya, ternyata apa yang kita dapat dari duta fakultas kemarin itu merasa kurang jika disandingkan di duta kampus Mbak ya. Jadi kita itu istilahnya kayak dikumpulkan menjadi satu lagi, ada yang dari duta fakultas hukum, dari fakultas keislaman, fakultas ilmu sosial dan ilmu budaya. Nah kita di situ kayak apa ya, saling brainstorming gitu loh, tukar pikiran. Oh ternyata seperti itu duta FEB, oh ternyata seperti itu duta pendidikan, seperti itu. Nah disitulah yang menurut saya paling berkesan di proses seleksi. Sembari kita menunggu teman kita untuk wawancara satu demi satu, biasanya kan kita kayak kenalan, sokap gitu. Jadi kayak kita saling sharing-sharing. Kenapa sih kamu kok daftar? Bukannya kamu masih maba ya? Karena ada Mbak ya, teman saya itu masih maba 2025 itu udah mencoba, dan alhamdulillah juga dia lolos sebagai finalis. Jadi kayak apa ya, keren banget gitu loh, kayak aku kemarin pas 2000 apa ya, masih maba, masih belum berani untuk lanjut di kampus, tapi kamu sebagai mahasiswa baru sudah berani untuk mencoba tingkat duta kampus, kayak pastinya luar biasa lah ya sebagai mahasiswa baru ya pastinya. Itu sih yang paling berkesan dari putra putri ya. Terus yang kedua dari duta ekonomi kreatif ya Mbak ya. Itu yang paling berkesan itu pada malam puncak grand final, di mana terdapat apa ya, orang tua saya dan juga sahabat-sahabat saya itu datang, dan kakak-kakak saya juga ikut menyaksikan saya. Pastinya saya pas pada saat itu ya istilahnya kan nervous lah ya, pastinya juga mempunyai takut untuk tampil. Istilahnya kan apa ya, orang tua kita datang tapi kita nggak dapat sesuatu yang membanggakan bagi mereka kan nggak enak gitu ya. Jadi kayak menjadi semangat saya juga untuk menampilkan performa yang terbaik di malam puncak tersebut. Dan alhamdulillah juga masih diamanai sebagai duta ekonomi kreatif persahabatan pada malam puncak tersebut. Selain pada malam puncak tersebut Mbak Wia, yang pastinya juga pada masa seleksi juga seperti hal yang tadi itu kita dipertemukan teman-teman dari berbagai daerah di Jawa Timur, mulai dari Kabupaten Blitar, dari Tuban, dari Banyuwangi, dari Malang. Pokoknya apa ya, enak gitu loh, mempunyai relasi yang luas sebenarnya. Dan sampai sekarang kita masih apa ya, kontekan, masih saling kabar. Jadi kayak ternyata aku juga punya teman dari luar daerah kayak gitu. Gitu sih Mbak Wia yang terkesan dari duta Ekraf seperti itu. Lalu yang ketiga tentang HIV ini. Nah, kalau dari duta HIV ini yang pastinya apa ya? Kalau dari saya ini kan Kabupaten Gresik ya, jadi lingkupnya pasti sekitar Kabupaten Gresik. Kalau boleh cerita itu tuh, kalau duta HIV itu Mbak Wia, itu kita ditunjuk langsung dari pihak kecamatan untuk maju di kabupaten seperti itu. Dan kebetulan kemarin saya ditunjuk dan bersama Mbak Dwi, dan kita mewakili kecamatan Panceng untuk mempromosikan serta mengenalkan bahwasanya bahayanya HIV/AIDS yang ada di sekitar kita. Bahwasanya kita juga mengetahui Mbak Wia terkait HIV/AIDS kan sudah marak ya Mbak Wia, apalagi kita kan sudah di era Gen Z yang pasti banyak generasi muda yang pastinya sudah kepo lah ya terkait hal tersebut itu. Jadi kita sebagai duta itu harus hanya bisa mengasih tahu bahwasanya HIV itu seperti ini, bahayanya itu seperti ini, dan cara mencegahnya itu seperti ini. Cukup seperti itu. Betul. Selebihnya kembali ke individu orangnya. Jadi kita tidak bisa istilahnya tidak bisa kamu harus seperti ini, kamu harus seperti itu, nggak bisa. Seorang duta HIV kita hanya cuma
memperkenalkan bahwasanya bahaya HIV itu seperti ini ya teman-teman, terus ada resikonya seperti ini dan cara mencegahnya itu seperti ini kayak gitu. Dan apa ya, kalau di duta HIV itu menurut saya itu banyak orang yang berstigma negatif terkait HIV Mbak Wia, dimana semisal nih ada ODHIV, orang dalam HIV itu kita tidak boleh menjauhi, tetap kita harus merangkul bahwasanya sama aja, kita itu tidak ada. Aku dulu itu pas belum join duta HIV itu mikirnya gampang tertular melalui sentuhan tangan maupun dari bekas makanan, tapi ternyata setelah saya mendapatkan materi dari Kabupaten Gresik, ternyata hal itu tuh mitos adanya. Jadi kita sebagai sebagai duta, ternyata itu salah, ternyata itu tidak menularkan melalui kontak fisik maupun akibat dari makanan tersebut. Jadi itu juga menjadi hal baru lah ya bagi saya. Jadi kita sebagai duta HIV itu tidak boleh berstigma negatif kepada ODHIV yang ada di sekitar kita. Yang pastinya kita harus merangkul dan juga memberi semangat juga bahwasanya kita itu sama gitu. Cuma mempunyai ciri khas mempunyai istilahnya kayak perbedaan gitu loh Mbak, di lingkup sosial seperti itu. Itu sih yang membuat saya terkesan di duta HIV ya. Suatu hal yang baru juga bagi saya. Jadi kayak ternyata HIV itu tidak tertular melalui kontak fisik. Yang awalnya saya ngiranya itu tuh tertular melalui kontak fisik. Bahkan saat orangnya bersin maupun apapun itu kayak kita kan pastinya takut lah ya, punya rasa takut. Iya, ternyata kan juga virus. Dan itu fun fact-nya Mbak Wia, HIV ini tuh belum ada obatnya pasti Mbak Wia. Jadi ada ODHIV itu cuma mengonsumsi obat ARV. Jadi setiap hari itu dia mengonsumsi obat tersebut sampai selesai seperti itu. Jadi cukup miris ya. Jadi pentingnya kita untuk menjaga serta mencegah, mewaspadai teman-teman kita, keluarga kita yang ada dimanapun itu untuk mencegah HIV yang ada di sekitar kita. Soalnya kalau udah terpapar virus tersebut, kita harus nggak bisa mengonsumsi ARV tersebut setiap hari sampai selesai. Gitu ya Mas ya. Iya. Ternyata rata-rata pengalaman paling berkesan itu saat sesi seleksi. Iya, kalau di dan juga grand final. Nah, dengan pengalaman dan peran yang Mas Gaby jalani saat ini kan tentunya banyak banget pelajaran yang sangat berharga gitu ya, yang bisa dibagikan. Nah, habis ini Mas mungkin bisa disampaikan pesan apa yang ingin disampaikan untuk anak-anak atau adik-adik MTS Al Khairiyah Dalken saat ini. Oke, kalau untuk pesan-pesan untuk adik-adik Madrasah Al Khairiyah yang pastinya itu kita harus mempunyai sikap untuk berani mencoba hal baru, di mana kita tidak harus terbatasi dari pencapaian yang sudah kita capai, tetapi kita harus mencoba untuk hal-hal baru, seperti mencoba mengeksplor hal baru, seperti kayak misal mengikuti kegiatan eksternal maupun internal Mbak Wia. Terus selain itu juga kita sebagai generasi muda pastinya mempunyai pastinya mempunyai pengetahuan lah tinggi terkait media sosial. Nah, itu manfaatkan dengan baik-baik ya teman-teman, soalnya kita sudah hidup di dunia digital yang pastinya itu menjadi sarana informasi dan teknologi yang sangat luas. Jadi pesan saya untuk adik-adik yaitu untuk memanfaatkan teknologi yang ada di sekitar kita seperti media sosial itu. Terus yang kedua yaitu yang pastinya adalah Mbak Wia, kita kan lulusan dari madrasah ya, yang pastinya kita harus menjunjung tinggi terkait akhlakul karimah, di mana peran sebagai selain duta ya, kita juga mempunyai peran yang baik kepada orang tua maupun guru. Jadi kita harus bersikap baik kepada keduanya. Jadi untuk pesan dari saya seperti itu Mbak Wia. Saya harap pesan ini sangat membantu bagi teman-teman semuanya terkait adik-adik di Madrasah Aliyah seperti itu. Ya, sekalian dikasih tips nih Mas, gimana untuk menghadapi rasa minder atau takut bermimpi besar gitu ya. Biasanya kan anak-anak tuh sering kayak takut bermimpi terlalu tinggi. Gimana sih tipsnya supaya kita nggak takut? Kalau mimpi kan pastinya setiap orang pasti punya mimpi yang besar ya.
Jadi bagaimana cara untuk melewati rasa takut tersebut Mbak Wia? Kalau dari diri saya sendiri, yang pastinya saya juga mempunyai mimpi yang besar yang pastinya teman-teman. Jadi untuk menghilangkan rasa takut tersebut itu, saya mencoba untuk belajar untuk berani untuk mencoba dan juga berani keluar dari zona nyaman, serta minta restu dari orang tua sih. Pastinya kita kan juga sebagai seorang anak lah ya Mbak Wia, mempunyai masih orang tua, orang-orang sekitar pastinya harus minta restu ke orang tua. Jadi kembali lagi ke diri kita Mbak Wia, kalau dari saya sendiri, bagaimana cara kita untuk menerapkan itu ke dunia hal-hal mimpi besar itu sih Mbak Wia. Kalau terkait nervous ya Mbak Wia, kalau nervous dari sendiri itu yang pastinya belajar sih Mbak Wia. Kalau terkait kayak ngomong di depan umum, terus mempromosikan, itu kan pastinya perlu belajar ya. Nah itu kita perlu belajar terkait membiasakan diri untuk ngomong di depan umum. Tidak boleh, istilahnya kan kalau kita pasti pertama kali kalau ngomong kan pastinya kayak masih takut, nervous, takut salah. Nah kalau dari saya tipsnya yang pertama, kalau dari aku ya, itu saya minum terlebih dahulu Mbak Wia, minum air sebelum melakukan hal tersebut. Terus yang kedua, mengonsumsi coklat. Kenapa? Karena coklat itu ternyata di penelitian Mbak Wia, itu tuh terdapat dopamin untuk kita untuk merasakan bahwasanya coklat itu mempunyai untuk mood kita sebagai senang gitu loh. Jadi kita tidak tegang lah istilahnya. Jadi sebelum saya grand final, pastinya saya itu mengonsumsi coklat. Jadi jangan heran kalau di kos saya itu banyak coklat Mbak Wia. Entah itu coklat pasta maupun coklat batangan itu pasti ada. Soalnya menurut saya coklat itu bikin mood kita jadi senang. Pastinya kan bukan hanya saya, pastinya kalau Mbak Wia juga makan coklat kan pastinya langsung mood naik kan. Nah itu menjadi salah satu mood booster saya sebagai seorang duta yang pastinya jika tampil di depan umum. Kemarin pas flashback Mbak Wia di malam grand final duta putra putri kampus, itu saya mengonsumsi 2 batang coklat. Dari mulai saya pagi kan kita melakukan gladi bersih ya. Itu mulai pagi, gladi bersih itu kayak istilahnya, wah ini satu kali lagi udah seperti langsung gitu loh. Jadi kayak harus menampilkan yang terbaik yang pasti. Jadi mulai pagi saya mengonsumsi coklat, terus habis itu minum juga. Terus pas malamnya langsung aku konsumsi lagi coklat itu. Jadi lebih mood booster lah istilahnya. Jadi kayak nggak terlalu nervous lah. Dan alhamdulillahnya kemarin pas tes speech pidato di depan umum meluangkan advokasi itu saya lancar, tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Itu sih kalau tips dari saya mengonsumsi coklat, karena pada dasarnya coklat itu mempunyai mood booster teman-teman. Jadi emang agak kurang afdal lah itu. Kenapa kok coklat gitu ya? Biasanya kan pastinya kayak tipsnya itu pasti belajar ataupun ngomong di depan umum ataupun ngomong di cermin gitu kan. Nah kalau tips dari saya sendiri itu mengonsumsi coklat Mbak ya. Karena ternyata setelah saya search maupun saya cari, ternyata itu ada penelitiannya Mbak ya. Itu di bahwasanya coklat itu mempunyai kayak kandungan untuk menyalurkan dopamin kita untuk mood booster seperti itu. Tapi jangan kebanyakan ya Mas ya, kolesterol nanti. Ya pastinya kan cuma pada waktu tertentu aja sih pada saat terjun di lapangan maupun pada saat bertugas seperti itu aja sih. Selebihnya sih ya biasa aja sih. Jadi gitu teman-teman, kalau kalian nervous, grogi, bisa tuh sangu coklat. Sangu itu bahasanya apa? Membawa. Iya, membawa coklat, persiapan coklat gitu. Saya ingin seberapa berpengaruh pertanyaan. Oke. Lalu Mas Devi, seberapa penting agama dan karakter dalam madrasah ini itu membuat Mas Devi meraih kesuksesan hingga saat ini? Oke, seberapa penting agama ya? Betul. Dan karakter yang didapatkan di madrasah Al-Khairiyah tentunya. Itu yang pastinya agama itu yang paling penting, itu agama Mbak Wia, di mana kita di madrasah Al-Khairiyah itu dibekali agama spiritual, di mana kita kayak gampangnya gini, kita
setelah lulus dari sini, pastinya kita mendapatkan ilmu lah ya. Nah, itu ilmu itu kita harus terapkan di dunia lain. Nah, maksudnya dunia lain itu kayak pas saya di dunia perkuliahan, yang pastinya kan udah nggak ada kayak informasi dari guru, kayak teguran dari guru kan sudah tidak ada. Nah, itu yang saya dapatkan dari Madrasah Al-Akhliyah itu saya implementasikan, saya terapkan di dunia perkuliahan seperti sholat 5 waktu, bagaimana kita harus tetap ikhtiar lah istilahnya, kayak harus konsisten untuk sholat. Dan itu kalau misal kita tidak dapat bekal dari didik kita, dari sekolah kita, dari Madrasah Al-Akhliyah, pastinya itu cukup sulit Mbak ya. Dan itu sih yang saya bawa dari Madrasah Al-Akhliyah ke dunia perkuliahan saya, yaitu dunia spiritual. Selain itu juga tutur kata bahasa yang baik, di mana kita di sini juga dikasih pembelajaran terkait karena ada kan ya istilah kayak di mana kamu berada kan kita harus menjunjung itu kan. Nah, itu kita juga harus menjunjung budaya yang ada di sekitar kita. Jadi sopan santun itu penting teman-teman. Jadi dimanapun kita berada, dimanapun kita memijakan kaki kita tuh harus menjunjung tinggi sopan santun. Dan itu juga sudah kita dapatkan dari Madrasah Al-Akhliyah yang sangat luar biasa, dari guru-guru yang sangat kompeten dan sangat inspirasi. Jadi itu sih kalau dari saya, dari segi spiritual seperti sholat, ibadah itu sangat membantu dari dunia perkuliahan, serta tutur kata yang baik serta sopan santun yang saya dapatkan dari madrasah ini, yang sampai saat ini saya terapkan di dunia perkuliahan sampai kehidupan sehari-hari. Sengaruh itu ya. Iya. Nah, Mas Devi, sebagai penutup dari obrolan inspiratif kita hari ini, ada beberapa pertanyaan terakhir nih terkait harapan dan mimpi. Nah, apa mimpi besar Mas Devi, baik secara pribadi maupun untuk Jawa Timur yang sebagai duta ekonomi kreatif ini? Mulai dari diri saya dulu. Iya, pribadi dulu. Kalau mimpi besar saya untuk diri saya pastinya adalah setelah after kuliah ini yang pastinya saya mempunyai mimpi untuk lanjut kuliah S2 Mbak ya. Tapi tidak berhenti dari itu, saya juga bermimpi untuk menjalankan karir saya terlebih dahulu di dunia manajemen bisnis yang pastinya. Entah itu dari pekerjaan maupun apapun itu, namanya kita kan diterima aja lah yang ada kayak gitu. Yang penting halal dan berlandasan bagus kepada kedepannya. Terus kalau dari ekonomi kreatif yang pastinya harapan saya semoga makin bertambahnya ekonomi kreatif yang ada di sekitar kita, serta banyaknya generasi muda membantu mempromosikan serta memperkenalkan ekonomi kreatif kepada halayak umum. Secara tidak langsung kan kalau misal kita mempromosikan itu Mbak Wia, kita juga memperkenalkan ya, pastinya itu juga meningkatkan ekonomi yang ada di Jawa Timur. Nah, itulah Mbak Wia, kontribusi kita sebagai duta itu ya seperti itu. Kita hanya bisa berkontribusi untuk mempromosikan. Nah, setelah dipromosikan pastinya masyarakat tahu, dan setelah tahu pastinya kan misalnya kita mempromosikan UMKM lah ya. Nah, setelah mempromosikan UMKM, masyarakat tahu, masyarakat ikut beli. Nah, beli itu menjadi meningkatkan ekonomi kreatif yang ada di daerah kita, khususnya di Jawa Timur seperti itu. Kan ada 3 tuh gelarnya. Iya. Satunya, ayo. Yang satunya Putra Putri. Nah, yang Putra Putri harapannya ya pastinya nama baik alma mater lah ya pastinya. Kita menjaga nama baik Universitas Trunojoyo Madura, di mana pastinya banyak pro dan kontra di Universitas Trunojoyo Madura, dan kita sebagai duta pastinya itu harus memberikan serta mengedukasi kepada masyarakat bahwasanya Universitas Trunojoyo Madura tidak seperti itu, di mana bahwasanya Universitas Trunojoyo Madura juga unggul dari pendidikan maupun dari fasilitas yang memadai. Dan kemarin juga saya diamanai juga Mbak ya, bertugas untuk meresmikan SAS Center, di mana itu gedung sport olahraga, dan itu rencananya juga Mbak Wia UTM akan menghadirkan program studi tentang keolahragaan. Jadi ditunggu aja program studi yang baru di Universitas Trunojoyo Madura. Selain itu juga kita juga sudah direncanakan Mbak Wia, tapi belum launching, ada fakultas kedokteran dan sampai sekarang belum launching. Jadi kita doakan bersama-sama semoga dilancarkan, semoga fakultas kedokteran segera hadir untuk
Indonesia serta Pulau Madura. Satu lagi, Yang terakhir ada duta HIV. ya, HIV Kabupaten Gresik. Harapan saya yang terpenting teman-teman, kita terus istilahnya kayak waspada serta menjaga diri kita masing-masing, bahwasanya virus HIV tidak hanya sekedar virus, tetapi juga pembelajaran bagi kita, mengetes mental kita sebagai empati kita, bahwasanya orang dengan HIV itu tidak sejelek-jeleknya orang. Jadi kita sebagai duta HIV harus merangkul sebagai promotor, fasilitator. Jadi Mbak Wia, kita sebagai duta HIV itu tidak hanya sebagai itu, tapi juga kita menerima konseling Mbak Wia. Jadi kalau kalian malu terkait hal tersebut, bisa kontak pribadi saya melalui Instagram maupun lain sebagainya. Atau kalau misal masih malu, bisa melalui @Instagram Duta HIV Kabupaten Gresik. Kalian bisa langsung DM cerita terkait HIV kalian ataupun apapun itu, mungkin edukasi terkait tanya-tanya terkait HIV, cara pencegahannya seperti apa, itu bisa melalui kontak saya maupun ke kontak IG Duta HIV Kabupaten Gresik. Gitu. Jadi kalau dari HIV sih mungkin lebih aware aja sih kepada orang-orang di sekitar kita. Jangan memikirkan bahwasanya orang yang dengan HIV itu buruk banget, bukan. Tetapi kita harus merangkul serta istilahnya kayak harus tetap hidup itu harus tetap berjalan meskipun beda lah ya, kayak gitu. Itu dari teman-teman. Keempat harapan saya, semoga harapan saya itu bisa terrealisasikan dan terrealisasikan lah pokoknya. Jadi harapan saya semoga keempat duta tadi tidak hanya tentang selempang saja, tetapi bagaimana cara kita untuk berkontribusi aktif kepada masyarakat dan sekitar kita, serta menginspirasi teman-teman semuanya, terkhususnya adik-adik Madrasah Al-Khairiyah Dalgan. Sekaligus apa harapan untuk MTS Al-Khairiyah 1 Dalgan di masa yang akan datang? Kalau untuk harapan bagi MTS Al-Khairiyah Dalgan lah ya, pastinya semoga pendidikan ini semakin bagus lagi. Terus fasilitasnya Mbak Wia, mungkin saya lihat dari sini saja sudah banyak perubahan Mbak Wia. Jadi kayak wah ternyata ada perubahan yang sangat bagus dari kita masih sekolah dulu, dan ternyata dulunya ini kan tempat komputer lah, dan sekarang disulap menjadi tempat podcast, alhamdulillahnya. Jadi kayak ada transformasi yang sangat bagus. Dan harapan saya selanjutnya khususnya pada teman-teman adik-adik, semoga raih prestasi yang sangat luar biasa. Prestasi tidak hanya melalui akademik, jadi ada prestasi non akademik, entah itu dari bola voli, futsal, pramuka dan lain sebagainya teman-teman. Jadi prestasi itu tidak hanya tentang akademik, dan tentang kayak lomba aswaja, lomba olimpiade dan lain sebagainya. Prestasi itu banyak teman-teman, mulai dari lomba voli tingkat Jawa Timur, lomba voli tingkat kabupaten, itu juga prestasi. Soalnya prestasi itu tidak hanya tentang pendidikan yang ada di sekolah, tetapi juga kayak prestasi rebana, terus ada pramuka. Nah, pramuka ini teman-teman yang pastinya sangat dapat berpengaruh, apalagi nanti kalau semisal kalian pramuka bagus, itu sertifikat pramuka itu sangat berpengaruh di dunia perkuliahan Mbak Wia. Dimana di UTM itu tuh juga membuka jalur beasiswa melalui pramuka Mbak Wia. Selain ada jalur banyak, dan salah satunya itu ada beasiswa melalui pramuka itu tadi. Kayak lomba Jawa Timur, masuk pramuka Jawa Timur. Selain di UTM juga ada di ITS, juga ada di UNER kalau nggak salah, itu juga ada, dan masih banyak lagi. Dan pastinya saya harap semoga adik-adik kedepannya ngikutin terus terkait perkembangan yang ada di sekitar kita, karena kita sekarang hidup di era digital, jadi kita harus cepat-cepat untuk menggali informasi, merealisasikan informasi yang ada di sekitar kita. Seperti itu Mbak, harapan saya untuk adik-adik di MTS Al-Khairiyah. Ya. Dan satu kalimat motivasi yang ingin disampaikan oleh Mas Debi ke seluruh pendengar podcast ini. Oke, untuk motivasi, ini motivasi terkait saya atau gimana? Terserah, bebas. Oke. Boleh motivasi terkait pendidikan atau terkait apapun.
Oke, kalau motivasi yang pastinya kalau dari diri saya sendiri ya Mbak ya, dimana saya dari MTS, SMA hingga perkuliahan yang pastinya saya punya motivasi membanggakan orang tua sih Mbak ya. Kalau dari saya motivasi membanggakan orang tua itu apa ya, udah menjadi fondasi diri saya untuk tetap bertahan hingga awal sampai sekarang. Jadi kayak semisal nih, pastinya kita sebagai manusia kan punya kayak titik rendah lah ya. Jadi kayak semisal udah kayak nggak punya semangat, nggak punya nggak punya istilahnya kayak udah males lah untuk mau ngapa-ngapain, pasti yang di benak saya yang saya ingatkan itu adalah motor yang bikin saya termotivasi untuk lanjut itu ingat orang tua dan teman-teman di rumah seperti itu. Apalagi kan saya kan di perantauan ya, jauh dari orang tua itu menjadi keluh kesah saya sehari-hari, dimana kita jauh dari orang tua itu nggak enak sebenarnya, tapi mau gimana lagi lah ya, udah mulai. Dan semoga setelah saya melakukan refleksi terkait orang tua tersebut, mengingat orang tua dan yang ada di sekitar kita menjadi lebih baik lagi gitu. Jadi motivasi yang selama ini saya pegang adalah orang tua sejauh ini. Oke. Itu adalah pertanyaan terakhir dari saya. Yeah. Jadi terima kasih banyak ya atas waktu, cerita, dan juga inspirasi yang sangat luar biasa ini. Semoga apa yang dibagikan hari ini bisa menjadi motivasi dan membawa wawasan bagi pelajar atau bagi teman-teman dari Madrasah Al-Khairiyah ini, khususnya generasi muda, kontribusi untuk Jawa Timur. Perjalanan hari ini mengajarkan kita bahwa mimpi besar lahir dari mana saja. Bahkan Ir Soekarno pernah berkata, jangan takut untuk bermimpi. Kalaupun kamu jatuh, kamu akan jatuh di antara beribu-ribu bintang. Nah, kami berharap perjalanan dan kontribusi Mas Devi juga di dunia ekonomi kreatif terus berdampak positif, tidak hanya untuk Jawa Timur, tetapi juga untuk Indonesia. Terima kasih atas inspirasi yang telah dibagikan, semoga langkah dan juga karya Mas Devi terus bermanfaat. Dan terima kasih kepada para pendengar podcast, saya Rabiatul Adawiyah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.